Diduga salah paham, dua kubu remaja di Kecamatan Medan Belawan terlibat tawuran. Kedua kubu saling lempar batu dan petasan. Dua kubu remaja yakni kubu Lorong Melai dan Lorong Papan terlihat tawuran di Kelurahan Belawan 1 Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Keduanya saling melempar batu dan petasan hingga merusak rumah warga. Aksi tawuran terjadi di tengah-tengah waktu sholat tarawih. Diduga tawuran dilatar belakangi salah paham. Bapak orang papan namanya Ahmad. Ahmad Nah, dia mengejar anak masih kecil, dia terjatuh situ, tersungkur. Dan itu anaknya nggak senang. Anak Ahmad tadi? Ahmad tadi. Jadi dia melempar batu, lempar lah. Lempar pakai apa? Lempar pakai batu. Batu besar pak? Batu besar lah. Kejar anak-anak kecil itu. Anak kecil kan sering perang, anak kecil Ahmad ini. Jadi bapak tuh ngejar, bapak tuh melarang juga lah dia. Bapak tersungkur di situ, dia jatuh. Setelah 30 menit, tawuran akhirnya dibubarkan oleh petugas kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan. Polisi diminta untuk lebih sering berpatroli di lokasi ini. Pasalnya, selama bulan Ramadan, tawuran sudah terjadi sebanyak 5 kali. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Hendak bubarkan tawuran jelang sahur, anggota Polres Situbondo, Jawa Timur diserang dengan petasan. Sempat kewalahan, namun petugas berhasil membubarkan tawuran. Ratusan pemuda di Kecamatan Panji, Situbondo, Jawa Timur terlibat tawuran disertai perang petasan jelang sahur. Petugas Polres Situbondo yang turun tangan mendapat perlawanan dari para pelaku tawuran. Mereka nekat menyerang petugas dengan petasan sehingga membuat aparat kewalahan dan mundur sementara. Tak berapa lama, aparat berhasil membubarkan massa dan mengamankan sejumlah motor yang diduga digunakan para pelaku tawuran. Saya kurang tahu juga mas, yang jelas saya tadi ketika lewat boro-boro di sana ada serang-serangan menggunakan kembang api. Sebenarnya hampir saja sih saya kena mas di paha itu mas, naik sepeda motor, dan juga tidak menutup kemungkinan juga polisi tadi juga banyak diserang mas. Antisipasi kejadian berulang, polisi akan menambah personel patroli pengamanan. Hal ini sekaligus untuk menjamin ketenangan warga dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Pemirsa, pura-pura sholat, seorang wanita terekam kamera pengawas mencuri uang milik salah satu jemaah masjid di kawasan Pantai Cimpago, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. Dan pelaku yang berhasil membawa kabur uang Rp500.000 ini masih diburu polisi. Inilah rekaman kamera pengawas di Masjid Mujahidin kawasan Pantai Cimpago, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat yang merekam aksi pencurian uang jemaah masjid. Dalam rekaman CCTV masjid, pelaku berpura-pura sholat sambil memantau suasana. Saat seluruh jamaah salat berjamaah, pelaku kemudian beraksi mengambil barang berharga milik korban. Usai mendapatkan uang, pelaku langsung melarikan diri dengan sepeda motor. Nah, kebetulan pelaku ini datang sebelum asar. Sebelum asar, kemudian bisa kita lihat di CCTV, dia ada gerak-gerik yang mungkin kita nggak tahu kan, karena dia sholat tuh kan. Sholat pun banyak sekali dia sholat tuh kan, sholat sampai mungkin beberapa rakaat, 8 rakaat lah sampai itu kan, karena dia mungkin kita lihat di CCTV dia sedang mengintai-intai. Korban mengalami kerugian uang Rp500.000 dan telah melaporkan ke pihak kepolisian sektor Padang Barat. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, 6 juta bahan baku vaksin virus corona tiba di Indonesia. Bahan baku vaksin ini berasal dari perusahaan Cina Sinovac. 6 juta bulk atau bahan baku vaksin virus corona diproduksi Sinovac yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada siang kemarin harus diolah kembali melalui fasilitas Bio Farma
Kiriman ini merupakan tahap ke-8 yang tiba di tanah air. Sehingga total sudah ada 59,5 juta bahan baku vaksin yang diterima Indonesia dari rencananya 140 juta yang akan dikirim Sinovac. Nantinya setelah diolah oleh Bio Farma, vaksin akan didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia. Tim Satgas COVID-19 membubarkan sebuah kafe di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dan akhir pekan kemarin diduga kafe tersebut ini melanggar jam operasional dalam aturan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat. Tim Satgas COVID-19 membuka paksa pintu tempat usaha dan mendapati kerumunan pengunjung di sebuah kafe di Jalan Bukit Keminting, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Di dalam kafe, petugas mendapati banyak pengunjung yang tidak menerapkan protokol kesehatan jaga jarak. Bahkan ada yang tidak memakai masker. Karena melanggar izin jam operasional dalam aturan PPKM berskala mikro, yakni buka di atas pukul 10 malam. Para pengunjung kafe dibubarkan petugas dan pengelola kafe diberikan teguran keras, serta terancam denda administrasi sebesar 5 juta rupiah, karena sebelumnya kafe ini juga telah mendapatkan teguran. Memang terdapat kafe yang berusaha untuk mengelabui petugas, di mana kafe tersebut sudah ditutup pagarnya dan juga rolling door-nya juga ditutup. Hanya saja kami melihat bahwa masih banyak kendaraan terparkir di luar, sehingga kami langsung masuk ke dalam dan ternyata memang banyak sekali masyarakat atau warga yang sedang ada di dalam kafe tersebut dengan tidak menerapkan disiplin protokol kesehatan. Selain di kafe ini, petugas juga mendapati beberapa kafe lainnya di Jalan Yosudarso Palangkaraya yang juga melanggar jam operasional malam, sehingga petugas terpaksa membubarkan seluruh pengunjung kafe. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam iNews Pagi. Saya Fazilah Keronisa. Dan saya Alisa Hadi pamit undur diri pemirsa. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas, selamat hari Senin dan sampai jumpa.